Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membahas tema good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Nah, smart governance menuntut ASN yang profesional, adaptif secara digital, dan berorientasi pelayanan publik. Tapi teman-teman, dalam praktiknya tentu ada contoh yang berhasil dan ada juga yang gagal. Nah, pada kali ini kita semua akan membahas praktik nyata serta solusi dari perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Nah, untuk yang pertama dulu nih, saya akan mulai dari good practice ya. Nah, dari narasumber yang pertama, bisa beri contoh praktik yang berhasil itu seperti apa? Baik, salah satu contohnya untuk good practice adalah program Mall Pelayanan Publik yang saat ini sudah ada di berbagai daerah. Jadi di sana berbagai layanan seperti perizinan, administrasi kependudukan, sampai layanan pajak disatukan dalam satu tempat. Nah, yang menjadi kunci keberhasilannya adalah integrasi layanan, digitalisasi sistem, dan kolaborasi antar instansi. Wah, menarik sekali ya pemaparan dari Ibu Wita terkait perspektif Smart ASN. Apa sih yang terlihat Ibu Wita dalam konteks yang ini? Ya, ini menunjukkan ASN yang kolaboratif dan inovatif. Sistemnya sudah berbasis digital sehingga proses menjadi lebih cepat dan transparan. Wah, menarik sekali ya. Itu tadi pemaparan dari narasumber kita yaitu Bu Wita. Oke, kali ini kita akan berpindah kepada Ibu Rika Sartika. Halo Bu Rika, sebelumnya apakah ada contoh lain nih Bu kira-kira dari pemaparan Bu Wita sebelumnya? Ya, Pak, baik. Ada nih Pak, contoh kedua yaitu adalah aplikasi lapor, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Nah, masyarakat bisa menyampaikan keluhan secara online dan terpantau. Kunci keberhasilannya ada 3 nih Pak, respon cepat, transparansi tindak lanjut, integrasi dengan berbagai kementerian atau lembaga. Nah, ini mencerminkan sistem merit dan profesionalisme karena ASN dituntut untuk lebih responsif dan akuntabel. Wow, ada penerapan langsung pada aplikasi lapor ya, layanan aspirasi Betul, dan Pak. pengaduan online rakyat, menarik sekali. Kemudian terkait bagaimana cara memproses praktik baik ini ke unit lain, mungkin saya akan coba beralih ke narasumber kita yang ketiga nih. Ada Pak Fajri Maulana. Bagaimana menurut Pak Fajri nih terkait kita memperluas praktik yang baik ini Pak ke unit-unit yang lain Bapak? Oke Pak, terima kasih. Kalau menurut saya yang pertama itu harus ada replikasi sistem digitalnya. Yang kedua, pelatihan literasi digital ASN. Yang ketiga, evaluasi berbasis kinerja bukan senioritas. Itu sesuai prinsip manajemen ASN berbasis merit system. Oke, ada 3 tahapan tadi ya menurut pemaparan Pak Fajri, baik sekali. Nah teman-teman, saatnya kita memasuki segmen kedua, yaitu segmen bad practice. Di sini kita akan membahas lebih lanjut lagi. Kita sambung lagi nih ke narasumber kita yang keempat, yaitu ada Pak Ardi Kurniawan. Boleh diberikan Pak contoh dari bad practice itu seperti apa Pak dalam ASN ini? Jadi terima kasih Pak Anies ya Pak kesempatannya. Jadi memang untuk pelayanan publik ini saya lihat masih banyak yang sifatnya manual gitu ya Pak ya, dan berbelit-belit. Contohnya masyarakat ini masih sering misalnya ngurus dokumen gitu Pak ya, entah IMB atau apapun bentuknya gitu ya Pak ya. Pergi ke kantor tuh berulang-ulang Pak. Hari ini datang dikasih tahu dokumen A, disuruh pulang dulu. Besok dikasih tahu lagi dokumen B gitu ya. Jadi akhirnya masyarakat ini berulang-ulang Pak ke kantor kita, ke kantor pelayanan maksud saya. Jadi memang ini yang sering terjadi di masyarakat kita seperti itu Pak. Antara lain mungkin pemanfaatan digitalisasinya yang kurang gitu ya Pak ya. Kemudian kompetensi ASN-nya sendiri yang memang perlu ditingkatkan. Kemudian budaya kerja kita mungkin yang perlu dirubah Pak. Mungkin itu Pak, mungkin dari saya Pak Anies. Oke, menarik sekali ya. Memang tidak dapat kita pungkiri bahwa memang banyak laporan dari masyarakat terkait pelayanan publik yang masih berbelit-belit dan manual, bahkan juga sempat viral ya di sosial media. Oke, saya masih lanjut lagi nih ke Pak Ardi karena menarik sekali pembahasannya Pak. Ada contoh lain nggak sih Pak terkait yang bad practice ini Pak? Apalagi ya Pak ya, mungkin saya mau kasih contoh terkait nepotisme Pak. Jadi mungkin tidak
bukan rahasia, sudah menjadi rahasia umum mungkin ya Pak ya, praktek-praktek mungkin oknum ini Pak terkait pejabat-pejabat publik atau pejabat-pejabat di instansi itu masih menonjolkan terkait dengan kekeluargaannya Pak. Jadi pejabat yang diangkat ini dari kolega atau dari keluarga sendiri mungkin gitu ya Pak ya. Jadi praktek-praktek ini yang kadang-kadang bisa mencederai kepercayaan publik Pak terhadap instansi Pak. Jadi mungkin hal ini juga mengakibatkan ketidakprofesionalismenya ya Pak ya, karena tidak berbasis kinerja atau profil dari pegawai yang bersangkutan spesifikasinya. Seperti sistem merit yang diterapkan itu sebenarnya sudah bagus Pak. Jadi kalau praktek nepotisme ini salah satu praktek penyimpangan dari sistem merit Pak Anies. Oke, menarik sekali ya terkait nepotisme ini, memang sudah menjadi rahasia umum buat kita semua. Itu juga salah satu yang mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap publik tentunya. Nah, berikut langsung kita masuk ke segmen 3. Ini terkait solusi dan strategi. Cukup menarik karena kita sudah membahas terkait good and bad practice tadi. Saatnya kita masuk ke tahapan solusi dan strategi. Tentunya yang ingin saya bahas pertama kali ialah bagaimana kita mencegah bad practice ini. Nah, kalau terkait ini kayaknya saya lebih ingin menanyakan kepada Pak Fajri Maulana nih. Bagaimana nih Pak Fajri terkait pencegahan bad practice ini Pak? Oke, mungkin langsung saya jawab saja ya Pak Anies. Yang pertama, perkuat sistem merit, yang promosi berdasarkan kompetensi dan kinerja. Yang kedua, tingkatkan literasi digital dan pelatihan berkelanjutan untuk ASN agar adaptif dan terhadap teknologi. Yang ketiga, bangun budaya kolaboratif dan evaluasi berbasis data. Gunakan dashboard kinerja dan monitoring secara digital. Oke, terima kasih. Tadi ada 3 tahapan yang dijelaskan oleh Pak Fajri. Nah, teman-teman, dari diskusi kita bisa disimpulkan nih bahwa good practice dalam smart governance ditandai dengan digitalisasi, profesionalisme, transparansi, dan kolaborasi. Sedangkan bad practice muncul karena tidak adanya sistem merit, rendahnya kompetensi, dan resistensi terhadap perubahan. Smart governance hanya bisa terwujud teman-teman jika ASN itu menjadi smart ASN. Apa saja indikatornya? Pertama, berintegritas. Kedua, inovatif. Dan yang terakhir ialah adaptif. Nah, terima kasih sudah menyimak podcast kami. Semoga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat luas maupun kepada rekan-rekan ASN lainnya. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.